warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin Hamid, NIM 2007502054, kelas M01. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Kapita Selekta Pendidikan, dan video ini saya buat untuk atau memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia, di mana pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suatu proses belajar ataupun proses pembelajaran dalam melatih skill atau potensi yang terdapat di dalam diri setiap individu, di mana keterampilan ini akan bermanfaat ketika individu ini sudah terjun ke masyarakat. Yang kedua itu ada martabat, di mana martabat ialah suatu konsep yang berada dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan berakar pada konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia atau individu yang tidak bisa dapat dicabut. Sedangkan hak asasi manusia sendiri ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan juga merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dari ketiga poin tadi, mulai dari pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia, memiliki hubungan yang sangat erat, yang mana dalam hal ini terwujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan, di mana hak ini dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu dan berimplikasi luas, di mana pemenuhannya ini dilakukan dengan cara memeratakan pendidikan bukan hanya di daerah perkotaan saja, tetapi di daerah pedesaan juga, yang mana dalam hal ini setiap individu bisa mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan. Nah, materi selanjutnya itu tentang fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Nah, tujuan pendidikan sekolah dasar diberikan ialah untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik seperti berpikir kritis, membaca, menulis, dan berhitung, dan penguasaan dasar lainnya, yang mana ini sangat bermanfaat bagi peserta didik khususnya di sekolah dasar, di mana hal ini bisa memberikan kemampuan atau skill berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana sistem pendidikan nasional itu memiliki tujuan yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta adanya rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, tujuan pendidikan sekolah dasar sendiri itu ada banyak hal. Yang pertama yaitu memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung kepada peserta didik khususnya pada pendidikan sekolah dasar. Yang kedua yaitu memberikan kemampuan dan keterampilan dasar dalam bentuk intelektual, sosial, moral, dan emosional, yang mana ini bermanfaat bagi kehidupan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Terus ini merupakan tujuannya itu memberikan atau mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya. Di sisi lain, ada karakteristik dari pendidikan sekolah dasar, yang mana pendidikan sekolah dasar ini memiliki ciri-ciri atau memiliki karakteristik yang membedakan dengan satuan pendidikan lainnya, di mana pendidikan sekolah dasar ini menekankan pada siswa mampu atau bisa membaca. Yang kedua, siswa itu diberikan kemampuan untuk berkomunikasi, melatih kemampuannya dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu
melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Terus yang terakhir itu di mana di sini di sekolah dasar peserta didik itu dilatih kemampuannya dalam bernalar. Nah, materi yang ketiga itu tentang peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama di sini yaitu guru. Dalam lingkup kegiatan belajar mengajar, guru sangat berperan penting dalam menyampaikan ilmu atau membuat ilmu-ilmu yang disampaikan itu dapat diterima oleh peserta didik atau siswa. Di mana di sini guru itu memiliki banyak peran, salah satunya itu sebagai pendidik, pengajar, sumber belajar, terus fasilitator dan pembimbing. Nah, yang kedua yaitu tentang peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar, di mana yang kita ketahui bahwasanya orang tua itu adalah madrasah pertama yang dimiliki oleh anak. Maka dari sinilah orang tua itu berperan, di mana orang tua berperan menciptakan suatu habits atau kebiasaan yang baik atau mencerminkan kebiasaan yang baik untuk anak. Terus yang kedua di sini orang tua itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan yang dirasakan oleh anak. Dan yang ketiga di sini yaitu mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Terus yang ketiga yaitu di sini peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar, yaitu di mana di sini masyarakat itu sebagai lingkungan yang luas berperan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat itu menjaga keamanan dan keselamatan sekolah. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi orang tua dalam memberikan anaknya pendidikan yang baik. Selanjutnya itu ada hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Sebelumnya, tripusat pendidikan itu adalah atau dapat diartikan sebagai titik kumpul atau titik utama dalam membimbing dan mengasuh individu atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana di sini tripusat pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tripusat pendidikan lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada peserta didik atau sebagai madrasah pertama untuk peserta didik atau individu, yang mana pendidikannya itu tidak harus diumumkan atau tidak harus dituliskan, tetapi tingkah laku atau konsep perilaku dalam keluarga ini membentuk akhlak dan perilaku dari individu atau peserta didik, di mana tripusat pendidikan di lingkungan keluarga ini memberikan dampak seperti memberikan pengetahuan dasar keagamaan, memberikan pengetahuan dasar seperti akhlak, dan memberikan pengetahuan dasar sosial. Terus yang kedua itu tripusat pendidikan di lingkungan sekolah, di mana di sini sekolah merupakan lembaga yang memberikan pendidikan yang terstruktur, di mana di sini berfokuskan pada intelektual peserta didik atau individu, yang mana tripusat pendidikan di lingkungan sekolah ini berdampak melahirkan pengetahuan ilmiah. Yang kedua itu berdampak melahirkan pengetahuan skill anak. Yang ketiga yaitu melahirkan sekolah sebagai alat kontrol. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Yang pertama yaitu di sini adalah kode etik. Kode etik adalah pola atau regulasi yang mana hal ini merupakan tata cara atau pedoman dalam berperilaku. Sedangkan kode etik guru sendiri ialah suatu norma atau asas yang harus dilakukan atau yang harus dijalankan oleh guru sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya.
etika, kinerja, dan tugas dalam aturan profesi guru berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai satu, yaitu guru berbakti membimbing peserta didik, membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, di sini guru melaksanakan kejujuran profesionalitas. Yang ketiga yaitu guru memberikan informasi pengetahuan tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan yang selanjutnya yaitu guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baik mungkin yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, tugas guru itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tugas guru dalam bidang profesi, yang mana seorang guru yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Maka dari itu, guru memiliki beberapa peran. Di antaranya yang harus guru lakukan adalah guru harus berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pengajar, berperan sebagai pembimbing, berperan sebagai pengarah dan sebagai pelatih, dan juga guru harus berperan sebagai penilai. Kemudian tugas guru itu sendiri dalam kemanusiaan ada dijelaskan bahwasanya seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah, yang kemudian seorang guru juga dapat menarik simpati para peserta didiknya, serta guru juga bertugas sebagai seorang yang dapat menjadi motivator dalam lingkungan belajar mengajar. Dan tugas guru yang selanjutnya itu dapat dikatakan sebagai guru itu dalam bidang kemasyarakatan, di mana di sini tugas guru dalam bidang kemasyarakatan yaitu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi WNI yang hormat Pancasila. Kemudian di sini juga tugas guru yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan materi dari saya tentang beberapa materi dari Kapita Selekta Pendidikan. Mungkin itu saja saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.